Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama, sehingga pembelajaran itu nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Kurikulum nanti sebutnya pelajaran pendidikan namanya mau ganti ya tadi. Teman-teman, kalian tahu nggak sih video yang baru beredar akhir-akhir ini? Coba kalian lihat. kan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. Katanya tuh tahun 2025 kita ada pergantian metode kurikulum. Menurut kalian gimana sih gagasan kalian terhadap kurikulum yang akan datang nanti? Kalian setuju nggak sih sama pendapatnya sama Prof. Abdul Mukti ini? Kalau dari aku sih setuju aja ya teman-teman ya, apalagi kan katanya dari Prof. Abdul Mukti ini bakalan ada yang namanya joyful juga ya, metode joyful yang kita itu bisa ada waktu untuk seminggu sekali itu keluar dari kelas untuk beradaptasi atau mengamati lingkungan sekitar. Akan tetapi ada bagian yang saya usulkan yaitu tentang penghapusan PR agar ketika peserta didik ketika diajak untuk keluar dari kelas itu mereka itu tidak terbebani oleh PR kita. Karena kan seperti yang kita tahu peserta didik itu kebanyakan PR sehingga mereka itu hilang waktu berimajinasi, waktu bermain, dan waktu beristirahatnya. Jadi kalau dari aku, tanggapan aku itu ya seperti itu, untuk penghapusan PR agar peserta didik lebih bisa menikmati waktu ketika di luar kelas, seperti itu. Bagus sih pendapatmu, aku juga setuju. Soalnya kan kayak tahun kemarin kurikulum yang sebelumnya itu kan kita padat banget ya tentang tugas-tugas yang tiap hari bahkan ada terus tugasnya. Kalau penghapusan tugas kayaknya setuju aja nggak sih? Ya teman-teman juga setuju kan ya kalau PR dihapuskan? Oh ya, itu sama dengan pendapatku. Soalnya Pak Menteri Mukti ini kan menyarankan untuk adanya metode tentang mindful, di mana mindful itu kan sepenuhnya untuk menyamaratakan. Jadi kalau misal inovasinya saya yang akan dikembangkan itu lebih ke penyamarataan antara penerimaan PPDB yang akan nantinya dari peserta SMP yang akan menuju ke SMA, jenjang SMA. Kan ada tuh karena jenjang SMA ini punya seleksi sendiri atau masing-masing kayak gitu. Namun tidak sepenuhnya rata, antara di MA yang ada seleksi juga dan bahkan di SMA juga ada, tapi di UMAN juga terkadang ada ataupun tidak. Jadi lebih baik penyamarataan aja, tapi seleksinya bukan seleksi zonasi, tapi seleksinya lebih ke seleksi penjurusan kayak gitu. Jadi semua peserta didik dapat merasakan minat bakatnya di mana untuk penjurusan itu sendiri. Dan itu termasuk dari bagian metode yang akan diterapkan oleh Bapak Menteri kita sendiri, yaitu mindful. Gimana kalau dari kalian? Aku setuju sih, itu kayaknya lebih cocok untuk kita yang kalau kita pengen langsung fokus ke apa yang kita inginkan, langsung bisa masuk ke jurusan itu. Kalau menurut kalian gimana? Maaf ya teman-teman, kita telat. Apa-apa. Kalian lagi bahas apa nih? Kita lagi bahas tentang ini loh, metode yang akan diterapin oleh Bapak Mukti, Menteri terbaru kita loh. Oh, yang deep learning itu? Nah iya. Kalau pendapat kalian apa? Kalau tadi pendapatnya saya itu kita tentang adanya Seleksi ya? Iya. Seleksi jurusan. Ya, jadi tetap ada seleksi jurusan di tiap-tiap jenjang SMA kayak gitu. Jadi rata mereka itu merasakan semua dari jenjang SMA, MA maupun UMAN kayak gitu dari peserta didik. Kalau dari kalian gimana? Kalau aku sih setuju kalau zonasi itu dihapuskan ya, karena kalau sistem zonasi masih ada itu kayak kita lihat beberapa tahun yang lalu itu banyak yang curang dalam sistem zonasi tersebut. Nah, menurutku juga sistem zonasi ini lebih adil kepada siswa-siswa yang ingin mendaftar ke sekolah impian mereka atau sekolah favorit mereka. Menurut aku sih gitu. Setuju sih. Kalian sadar nggak sih teman-teman, kalau ada orang yang mau masuk ke sekolah impian tapi kena jalur zonasi, otomatis kan kayak semangat buat sekolahnya itu menurun gitu nggak sih? Iya, makanya lebih baik dihapus aja nggak sih? Ya setuju. Kalau pendapat kamu gimana? Kalau aku sih setuju ya sama usulannya Pak Mukti mengenai aspek joyful itu. Kalau menurutku pembelajaran di dalam kelas secara terus-terusan itu cenderung monoton kan. Jadi aku punya usulan kalau misalnya
3 hari pertama dalam seminggu itu pembelajaran dilakukan di dalam kelas, lalu hari Kamisnya dilakukan di luar kelas. Hari Jumatnya nanti anak-anak itu disuruh atau diberikan pengajaran vokasi, pengajaran keterampilan untuk mereka di masa mendatang, seperti itu. Kalau yang lain gimana? Boleh juga boleh sih, aku biar setuju sih. Itu Ya. biar bisa mengurangi angka pengangguran kita juga ya. Nah, bisa bikin peserta didik nggak bosan pas belajar, jadi nggak dapat materi terus menerus. Iya, apalagi kan harusnya peserta didik itu selain materi harus punya skill kan, harus punya skill di masa depan untuk mereka bilangnya bertahan hidup seperti itu. bener yang dikatakan Anavika. Kalau misal dari Zaza gimana? Oh, kalau menurut aku sih aku setuju dengan pembaruan kurikulum yang akan datang ya, karena kan pada kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka terutama dalam hal kenaikan kelas itu menurut aku kurang efektif, karena kan di media sosial saat ini banyak berita tentang anak SMP yang belum bisa membaca tapi mereka sudah ada di jenjang SMP. Nah, itu kan kurang efektif. Jadi mungkin bisa lebih ke kalau misal mereka belum mampu untuk dalam kompetensi itu mereka tidak dinaikkan kelas terlebih dahulu, atau bisa juga dengan diberikan kesempatan kedua dengan cara melakukan tes kembali. Kalau kamu gimana, Regina? Kalau aku juga setuju sih sama pemaparan dari menteri kita yang terbaru yaitu Pak Mukti. Aku setuju kalau ujian nasional ini bisa diadakan kembali, karena ujian nasional menurutku bisa dijadikan sebagai standar pendidikan di Indonesia, sehingga para siswa bisa dinilai berdasarkan kriteria yang sama. Dan juga untuk siswanya sendiri, ujian nasional ini juga bisa dijadikan motivasi agar siswa bisa belajar lebih giat, karena mereka tahu ada tujuan jelas yang harus dicapai. Dan ujian nasional juga bisa digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan berhasilnya kurikulum diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia. Nah, terus kalau pendapatmu gimana, Rafila? Aku juga setuju sih tentang pendapatnya Pak Abdul Mukti. Apalagi nih yang tentang meaningful itu kan pembelajaran yang bermakna. Dari kurikulumnya sebelumnya itu kan literasi ini udah ditiadakan kayaknya kan ya. Jadi menurut saya ini literasi untuk kurikulum yang akan datang ini diterapkan lagi. Kayak sebelum pembelajaran itu 15 menit kayaknya kalau nggak salah deh. Terus kalau di anak SD ini kayak mereka membaca buku fiksi gitu loh. Nanti habis itu guru didiskusikan dengan gurunya, kayak gurunya bertanya kayak tadi habis membaca apa, tokohnya siapa aja gitu. Kalau di yang SMP atau SMA itu kayak kita siswa disuruh mencari berita di media sosial atau di digital gitu loh. Jadi siswanya juga nanti berdiskusi dengan guru-gurunya. Nanti gurunya juga bertanya kayak berita apa yang telah kalian baca. Nanti jadinya mereka mengaitkan dengan isu sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar mereka gitu. Jadi menurutku gitu sih. Bagus sih, itu kalau menurutku itu bagus banget. Apalagi kan kita tahu ya bahwa literasi di Indonesia ini sangat menurun drastis. Bagus sih pendapatnya Rafila tadi. Terus menurutnya gimana pendapatnya? Kalau aku sih yang dari video Pak Mukti tadi, sama aku udah ngelihat berita ya di internet juga, kalau di kurikulum yang akan datang ini mau ditambah sama mata pelajaran AI. Oh, AI. Iya. Tapi menurutku itu lebih ke metode mungkin atau sebagai sumber belajar ya. Jadi nanti pemerintah itu, saranku ya, pemerintah itu buat web AI gitu yang isinya nanti itu sumber-sumber belajar bagi siswa, yaitu dari buku-buku, jurnal-jurnal atau apapun itu yang sudah terpercaya, sudah diseleksi lah. Jadi siswa nanti dapat mengakses sumber-sumber belajar buat belajarnya itu di AI situ. Ya kan? Sama juga tuh lebih efisien buat gurunya sendiri. Guru jadi bisa nyusun modul, metode pembelajaran juga
lewat AI. Nanti guru itu dibantu sama virtual assistant gitu. Kan lebih efisien gitu. Bener sih. Iya kan? Nah, jadi itu tadi teman-teman tanggapan dari pendapat kami masing-masing individu. Nah, kami berharap semoga saran dan masukan yang kami berikan tadi bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menerapkan kurikulum yang baru nanti. Semoga dapat bermanfaat.